Chris Hatta main ke klinik kecantikan? Hah? Seriously? Mau ngapain ya kira-kira? Ricky Harun sambut kelahiran anak keempat? Congratulations ya Ricky dan Herfiza. Stay at home. Gimana ya keseruan Vena Melinda dan Vania Atabina selama masa karantina? Eits, tapi jangan lupa nih Mantul Lovers. Sebelumnya, klik tombol subscribe, like dan juga share-nya biar kalian stay mantul. Mantap betul! What's up Mantul Lovers? Balik lagi bareng infotainment paling update seantero YouTube. Hari ini, Mantul bakal ngasih informasi seputar dunia selebriti yang dijamin buat kalian gak kudet alias kurang update. Mantul Lovers, 3 bulan sejak kebebasannya dari bui, Chris Hatta memulai lembaran baru nih. Ya, tahun lalu, tepatnya 2019, mungkin jadi tahun yang kelam bagi Chris ya. Pasalnya, ia menghadapi 2 kasus secara beruntun. Mulai dari dugaan pemalsuan dokumen pernikahan, hingga penganiayaan pesinetron Anthony Hilenar. Hirup udara kebebasan sejak 22 Desember 2019, Chris Hatta lagi asik menata ulang hidupnya nih. Mulai dari membeli rumah mewah 3 lantai di kawasan Alam Sutra, hingga pergi ke klinik kecantikan. Hah? Ke klinik kecantikan? Mau ngapain ya itu? Penasaran kan Mantul Lovers? Yuk, check it out! Halo pemirsa Mantul, ketemu lagi sama saya Chris Hatta. Mau ngapain kesini? Coba, tiba-tiba udah ada di lantai 3 aja. Ya, today aku nggak ada kegiatan apa-apa. Aku mau sedikit perawatan supaya mukaku juga tidak terlalu kusam ya. Tiap hari syuting, tiap hari mikir, tiap hari makan yang berantakan. Ya kalau misalnya ada waktu senggang, gue akan pasti isi sama kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang pekerjaan gue di kemudian harinya gitu. Walah, ternyata Chris Hatta juga suka perawatan wajah ya. Nah, berencana filler wajah, terutama di bagian pipi dan kantung mata, Chris berharap wajahnya jadi berubah. Kayak Power Rangers aja nih berubah. Hahaha. For your information, ini kedua kalinya Chris Hatta ke klinik kecantikan loh. Sebelumnya, akhir 2018, ia pernah sekali ke klinik kecantikan. Tapi karena dibui, jadinya nggak lanjut deh treatment wajahnya. Beranikan diri seperti wanita, beauty is pain. Coba kita lihat ya Mantul Lovers, gimana ekspresi Chris Hatta waktu disuntik filler. Ya mungkin kalau untuk cewek, sakit demi kecantikan tuh nggak masalah. Kalau buat cowok, bolehlah sakit sedikit-sedikit aja gitu, dikit-dikit aja. Mulai jaman. Kenapa kak? Kenapa? Deg-degan dikit lah. Udah sakit ya? Ini apa dok? Pada saatnya kita lakukan filler menggunakan filler Albinas. Ready? Pas sudah dicabut tuh lega, kayak lega. Tapi pas sudah belum ya, belum kelar ya gitu. Kalau cewek tuh berani ya, mau sakit apa pun ngejabarin namanya. Selesai melakukan suntik filler, Chris Hatta kelihatannya makin pede gitu ya Mantul Lovers. Jadi kepo deh, sebenarnya buat apa sih Chris melakukan perawatan wajah? Kita flashback sejenak yuk Mantul Lovers. Sebelumnya, waktu dia beli rumah, Chris menyediakan 2 kamar untuk putra dan putrinya kelak. Wait, Chris kan belum ada gandengan, apalagi anak. Apa jangan-jangan perawatan wajahnya supaya Chris makin ganteng kece sekaligus buat cari jodoh ya Mantul Lovers? Kelihatan umur 21 gitu guys.
Aku maunya mau 3, mau 10 tetap gaspol sampai tahun 2021. Ya kalau menurut aku udah waktunya lebih serius karena kan usia udah 31, aku harus memikirkan masa depan. Ditambah lagi aku harus menikah, jadi aku menyiapkannya dari sekarang. Melakukan treatment bukan buat jodoh sih, tapi lebih ke supaya di kamera tuh jadi enak dilihat. Jangan lupa nonton terus Was-Was setiap Rabu dan Sabtu jam 3 sore ada video terbaru. Jangan lupa di-subscribe di YouTube channel. Dari keseruan Chris Hatta di salon kecantikan, beralih sejenak ke Ricky Harun yang lagi bahagia nih Mantul Lovers, karena anak keempatnya baru saja lahir. Yeay, congratulations ya! You Mantul Lovers, kita simak kebahagiaan keluarga Ricky Harun. Mantul Lovers, kabar bahagia datang dari pasangan Ricky Harun dan Herviza Novianti. Finally, Sabtu 21 Maret lalu, anak keempat mereka lahir. Wah, congratulations ya Ricky dan Herviza. Berjenis kelamin perempuan, kabarnya hari Selasa 24 Maret, ayah berusia 33 tahun itu sudah dibolehkan untuk pulang bersama Herviza dan putrinya. Memang beberapa jam setelah putrinya lahir, Ricky Harun dan istrinya langsung upload momen bahagia tersebut. Uniknya nggak cuma ucapan selamat, beberapa rekan artis juga berkomentar kocak. Bahkan ada yang bilang, buset, lahiran lagi. Mungkin karena kelahiran anak ketiganya cuma selisih setahun lebih ya Mantul Lovers, yakni Desember 2018 lalu. Bersyukur sang anak lahir dengan sehat di tengah maraknya pandemi corona, Ricky pun menutup akses bagi orang luar yang ingin menjenguk. Actually, the best decision ya Mantul Lovers, toh itu juga buat kebaikan bersama kan? Nah, for your information nih Mantul Lovers, putrinya diberi nama Aisyah Akiza Pratama. Cantik ya? Kira-kira arti dari nama tersebut apa ya Mantul Lovers? Kenapa namanya Aisyah? Karena Aisyah itu kan istrinya Nabi, satu istri Nabi, ya. Cantik, pintar, muda gitu. Mudah-mudahan Aisyah Nabi juga bisa seperti itu. Amin. Juga buat teman-teman semua yang tidak bisa hadir, nggak apa-apa. Kita malah justru memang nggak mau ada orang dulu untuk nengok ya. Dan ini juga untuk kebaikan kita bareng-bareng gitu. Jika Ricky Harun close access buat sahabat dan kerabat yang ingin nengok anaknya, beda dengan Vena Melinda dan Fania Atabina nih, yang menerapkan stay at home demi mencegah tertular corona. Kira-kira seperti apa ya keseruan mereka selama berada di rumah? Mantul Lovers mengikuti aturan pemerintah untuk menerapkan social distancing. Vena Melinda membagikan kisahnya selama 10 hari berada di rumah. Semangat kala menjaga kesehatan dirinya dan anak-anak, Ibunda Verrell Bramasta itu menyempatkan diri bersama putrinya Fania Atabina untuk quality time. Seru banget deh Mantul Lovers, mulai dari main bersama, berjemur di bawah sinar matahari hingga berenang bersama. Gak dipungkiri, Vena bersyukur social distancing and stay at home bikin ia dan Fania makin lengket. Seperti apa sih keseruan Vena dan Fania? Check it out guys! Pasti semuanya lagi pada di rumah ya. Memang kita ini saat-saat ini terutama memang harus bisa saling menjaga satu sama lain, saling mengingatkan. Dan kebetulan ini hari ke-10 ya, saya ada di rumah sama Fania. Nih Fania lagi main apa, Dek? Action. Let's go. Mau kemana Fania? Ke bawah. Ngapain? Berenang. Supaya tidak kena corona Virus. Fania harus jadi anak dan Kuat. lempar lagi lempar. Ya, jadi pemirsa,
aku lagi menikmati ya self quarantine. Artinya kita juga punya kesadaran bahwa kita harus saling menjaga, saling mengingatkan dan juga menjaga pola hidup. Dengan adanya social distancing ini, akhirnya kita punya quality time sama keluarga. Jarang tiap pagi aku berenang di apartemen, tapi sekarang jadi rajin karena cari matahari tuh sambil minum jus. Wah, asik banget ya mantul lovers. Tapi nggak cuma berenang aja loh. Nggak mau kalah produktif dengan kakak-kakaknya yakni Verol Bramasta dan Atalau Naufal, Fania yang kini berusia 3 tahun juga unjuk kebolehan bersama sang bunda kala memasak bakwan jagung. Mulai dari mengaduk adonan hingga akhirnya siap makan. Eits, di kesempatan kali ini, Vena pun gak lupa untuk mengkampanyekan gaya hidup sehat. Salah satunya dengan membiasakan Fania mencuci tangan. Kira-kira gimana ya hasil masakan Fania? Jadi kepengen deh. Aku bilang, ya ini Fania yang aduk. Aku mau buatin perkedel jagung. Fania lagi suka banget tuh perkedel jagung. Tadi yang dimasukin adalah bawang putih. Udah lihat kan? Bawang putih yang diulek masukin, terus garam sedikit sama kaldu. Terus kita sama telur kita aduk. Nah, habis itu apanya nih? Jagung. Jagung bahasa Inggrisnya apa? Corn. Apa? Corn. Iya, masukin deh. Ya, ini Fania yang masak loh, pemirsa. Udah. Sebetulnya aku nggak mau stok barang. Maksudnya bahan makanan, tapi apa boleh buat? Nih lihat deh, sini lihat nih. Akhirnya aku beli juga nih tuh buat persiapan. Akhirnya aku beli beras, beli kecap, beli minyak, beli mie instan, beli sarden juga, beli telur sampai segini nih. Belum cuci tangan ya? Ih, harus cuci tangan guys. Ya, kita cuci tangan dulu yuk. Ya, jadi pemirsa, aku juga ngajarin anak-anak. Ya. Aku juga ngajarin anak-anak untuk selalu cuci tangan. Yuk. Jadi karena Fania berat, tuh. Nah, lihat tuh cuci tangannya. Bila pemirsa kita harus cuci tangan supaya bersih. Coba nih cara lihat cuci tangan. Gosok. Lagi sabunnya. Lagi gosok-gosok atas bawah gini. Ya, keren. Ambil berapa, Bu? 2. Coba rasain. Lihat ke kamera dong. Enak nggak? Apa gimana? Mantul gimana? Yang keras dong. Lihat kamera. Gimana? Mantul. Lihat kamera dong. Mantul. Mantul apa? Mantul ladis. Mantap Mantul ladis. Nih enak ya. Nih. Saya tadi mendengar suara ya. Dari keseruan Vena Melinda dan Fania Atabina lakukan stay at home, Arya Kleprot dikabarkan punya bukti dugaan kebohongan Karen Puru nih. Akankah Karen dilaporkan balik oleh Arya ke polisi? Mantul lovers, ada hot news nih. Update pasca 40 hari kepergian Zefania, putri sematawayang Arya Kleprot dan Karen Puru. Semalam, Arya di depan awak media dengan penuh emosional ingin membuktikan dugaan kebohongan yang dibuat oleh istrinya sendiri. Dituduh atas dugaan KDRT, sakit jiwa, penodongan dan penganiayaan, Arya naik pitam sampai menggebu-gebu loh mantul lovers. Gak terima selalu difitnah dan disudutkan seakan dirinya dalang kematian Zevi. Arya bawa bukti-bukti baru. Bahkan ia sempat menangis kala mengingat kenangannya dengan Zevi loh. Lantas, bukti apa ya yang Arya bawa sehingga dirinya sangat yakin? Saya punya video-video
berjam-jam tentang hubungan saya sama Zevi. Yang membuat seluruh keluarga saya nangis kalau lihat video-video itu. Hubungan saya sama Zevi itu hubungan yang terindah yang pernah saya miliki. Paling indah. Dan saya kehilangan anak saya. Anak saya loh ini, Mbak. Ini anak saya, anak kandung saya. Yang saya perjuangkan ini. Ini anak saya, Mbak. Tapi apakah saya harus murung? Saya harus fight, tunjukin, bikin anak saya bangga. Oke, fisiknya udah nggak ada, saya bisa tetap perjuangkan kan jiwanya anak saya. Ini anak saya, anak kandung saya. Yang saya perjuangkan ini. Ini anak saya, Mbak. Saya harus fight, tunjukin, bikin anak saya bangga. Akhirnya Karen mencari tahu dan ternyata terkonfirmasi di salah satu rumah sakit, dan salah satu rumah sakit tersebut mengatakan betul pada tahun sekian dan sekian tahun memang suaminya pernah dirawat, mendapatkan perawatan terhadap psikisnya. Saya tunjukin aja karena ini kebenaran. 21 Oktober 2019, dokter yang sama memberi resep kepada Nyonya Karen Teresia. Jelas ya? Jelas ya? Nyonya Karen Teresia. Bentar, belum selesai. Ya, ini semua adalah file baru yang baru dibuka oleh Karen. Karen membuat janjian dengan psikiater dengan memasukkan identitas saya dan membuka rekam medis ini. Membuat data ini. Data ini dibuat 4 tahun masuk rumah sakit jiwa. Dan saya ada bukti sangat kuat yang tidak berhak saya kasih tahu di sini, tapi saya punya bukti karena terbukti. Saya ngomong kan selalu punya bukti. Kalau ini adalah bukti palsu, hukum mati saya. Kalau ini yang saya kasih adalah bukti Photoshop, hukum mati saya. Kalau ini adalah bukti palsu, hukum mati saya. Walah, Arya ekspresif banget ya mantul lovers, sampai pukul tangan hingga banting kertas gitu. More than that, Arya didampingi kuasa hukum membawa sejumlah bukti dan fakta baru berupa surat yang dikeluarkan. Tertera bahwa laporan Karen memasuki tahap SP3, itu berarti tuduhan yang dilayangkan Karen tentang pengeroyokan dan penodongan senjata tidak terbukti dan penyelidikannya sudah dihentikan. Arya juga menegaskan bila Karen telah membuat laporan palsu. Waduh, makin panas aja nih ya mantul lovers. Lantas, akankah Arya melaporkan balik wanita yang dinikahinya Mei 2013 itu? SP3 dari Polres Jakarta Selatan. Ya. SP3 dari Polres Jakarta Selatan atas laporan Karen yang menyatakan bahwa Arya beserta ayahnya telah melakukan pengeroyokan dan penodongan pistol kepada Karen. Artinya polisi tidak bisa menemukan kebenaran di dalam laporan tersebut. Ke Polres itu saya menghadiri undangan untuk laporan saya yang tanggal 14 November, itu adalah laporan tentang pengeroyokan. Yaitu pada saat saya mau melihat anak saya tanggal 14 November di kediaman rumah ini bapaknya Arya. Jadi orang ini sudah punya kemampuan memberi laporan yang bohong kepada yang berkuasa. Terbukti kan? Kaki patah, mulus, nggak ada yang patah, nggak ada yang apa, dapat patah kaki. Salah juga kan? Saya janji saya akan bongkar nih satu per satu, bukan karena dendam. Saya punya pilihan, bukan ayah saya, bukan Nahut, bukan keluarga saya. Saya yang punya hak pertama untuk mau lapor balik ini atau enggak. Enggak, saya nggak lapor balik. Terkecuali
Saya langsung. Saya punya hak melapor balik Karen Teresia Poro bersama dengan pendukung-pendukung yang menyatakan, menyebarluaskan informasi kasus pengeroyokan ini. Ada hak saya. Gimana Mantul Lovers? Seru banget kan informasi seputar selebritis yang udah kita sajikan buat kalian? Semoga aja bisa kasih Mantul Lovers semua pencerahan biar nggak kudet alias kurang update. Jangan lupa pantengin terus Mantul setiap hari Senin sampai Jumat hanya di channel kesayangan kalian ini. Dan klik tombol like, subscribe, share, dan bunyiin loncengnya buat stay update ya Mantul Lovers. Mantul, mantap betul! Hai semuanya, jangan lupa nonton terus Mantul di YouTube channelnya dan jangan lupa di subscribe.